Cek cek tes. Assalamualaikum. Mas Soleh, suara saya kedengeran nggak di situ? Cek cek. Halo. Mas Soleh ada di tempat kah? Atau sedang tidak ada? Halo Pak, iya Pak, maaf Pak. Jelas nggak suaranya? Jelas Pak, jelas. Soalnya di sini lagi hujan lumayan deras juga ini hujan. Sama di sini juga tadi Mas hujan, tapi udah sedikit reda sih Pak. Oh gitu. Iya. Suara hujannya mengganggu nggak ke situ? Tidak, karena saya di dalam ini Pak. Enggak, suara dari saya nih keganggu nggak ke situ? Kedengeran nggak? Kedengeran sedikit sih Pak. Nggak terlalu berisik ya, tapi dari suara hujannya. Iya Pak. Yang lain belum pada datang nih ya. Mungkin masih pada kehujanan Pak. Nah, terus gimana? Udah di-update belum tadi yang punya masalah itu? Tadi saya update yang itu Pak, yang 7, berapa giga tadi tuh. Ah, Sudah selesai. Iya. Allah masalah itu. Udah Allahumma di-install? sholli. Sudah Pak. Tapi belum belum tahu sudah bisa berfungsi atau belum Pak. Coba saya remote bentar Eh, bisa. Baik Pak, bentar Pak. Oke, siap. Kirim kirim ke Telegram aja ya. Bisa Sudah. sama. Sudah Pak. Oh iya iya siap. Siap. Enam delapan dua. Allah bro. Petir ya. Semoga nggak kenapa-kenapa. Oh iya, iya, ini masih masih yang satu ini. Belum diinstal ya?
Halo, misalnya. Oh, cek cek. Misalnya. Ya siap Pak, Pak gimana Pak? Nah, yang sebelumnya kita install dulu. Bisa langsung ditimpang gitu. Iya, iya Mbak. Jangan install dulu. Soalnya space-nya nggak muat ini. Nggak kuat Pak. Space-nya tinggal dikit. Sisa di drive C-nya tuh. Wow. Dia harus kita install dulu. Prosesornya apa sih? Athlon Pak. Masa? Ini Acer Swift 314 kalau nggak salah, lupa saya Pak. Windows 10. Kita remove dulu nih. Oh iya, Athlon ya. Oh, RAM-nya cuma 4 GB. Iya Pak. Ini tunggu sampai beres aja ya. Baik Pak. Jadi habis jangan install, ini beres. Nanti masalahnya diinstal ulang nih. Klik lagi yang setup ini. Oh baik Pak. Ntar dibantu deh sama saya. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Sekarang lihat dulu nih. Saya mulai dulu, saya lihat dulu. Ada satu orang lagi yang join ya sama kita nih, Mas Farul Rohim. Ini saya mau kejebak hujan ya, udah nggak apa-apa.
Sambil didengerin aja dulu sambil dilihat ya. Saya sharing screen-nya. Muncul sharing screen-nya ke situ nggak masalah? Muncul, Pak. Muncul ya. Oke, saya besarkan dulu biar kelihatan. Bentar, saya pindah ke dalam dulu. Soalnya hujannya ngeri, takut timpa petir. Iya, Pak. Nah, agak tenang di sini suaranya. Oke, jadi sebelumnya kan saya udah kasih filenya ya di situs e-learning tuh. Nanti kan bentuknya ada 3 file tuh. Yang pertama modul itu sendiri ya. Modul 11, nah ini lupa editnya, harusnya lihat yang 11 ya. Yang pertama ini file PDF, terus yang kedua itu kan ada file ya, yang saya kasih itu. Iya, Pak. Nah ini dia Unidac nih. Sebelumnya kan bentuknya kan masih bentuk RAR ya. Masih bentuk RAR, nah kayak gini, ya kan. Nanti si file yang RAR ini diekstrak dulu, klik kanan, ekstrak files gitu kan. Kemudian taruh di tempat yang mudah dicari, misalkan di D gitu, di ekstraknya. Kayak saya nih, saya kan naruhnya kan di D itu, biar enak gitu loh. Ya. Nah, terus perlu diperhatikan untuk Unidac ini, dia supportnya itu untuk versi Delphi 10.3 ya, Delphi Rio 10.3 yang update 2 atau update 3. Nah, untuk kasus yang tadi Mas Soal itu tadi masih update 1 ya kan, maka dari itu harus diganti dulu ke update 2 atau update 3. Nah, tadi yang saya kasih filenya itu lewat Telegram itu ya. Kenapa kenapa nih saya ngasih? Pertama, kegunaan itu untuk lainnya sangat terus dia bisa berlaku untuk di cross platform, jadi mau kita bikin koneksi di Android ataupun di di iOS itu bisa, jadi menggunakan Unidac. Jadi satu komponen ini dia bisa universal, itu yang pertama. Terus yang kedua, cara installnya juga mudah. Cara installnya cuma tinggal klik seperti install biasa ya. Ini cara installnya tinggal kita klik 2 kali, nanti muncul keterangan ya. Nah ini dia ya kan. Jadi di sini kalau misalkan seperti saya kan pakainya kan yang 10.3.3 ya kan. Nah, sedangkan yang untuk yang ini kan dia mulai supportnya kan dari yang 10.3 yang update 2. Nah, ini nggak masalah. Tinggal kita yes aja. Nah, udah gitu kalau misalkan sudah diperhatikan, ini kan saya udah pernah diinstal nih, makanya di sini keterangannya do wish to reinstall. Nah, ya kan. Kalau misalkan kalian belum pernah install, nanti bentuknya akan langsung ke halaman utama yang seperti ini. Nah, jadi masuk ke halaman utama untuk instalasi. Nanti tinggal ikuti aja prosesnya ya, tinggal diklik next aja. Di sini muncul agreement, kalau agreement tinggal di next aja ya. Tinggal dipilih yang I accept, kemudian di next gitu. Lalu pilih penyimpanan lokasi. Nah, ini nggak apa-apa, di next aja langsung, defaultkan. Nah, terus di sini di bagian select komponen yang harus kita install, ini pilihnya yang full installation. Ya, full installation kemudian kita next. Nah, di sini untuk bikin shortcut di start menu juga sama, di next aja. Kemudian di install. Gitu. Jadi intinya tinggal next next aja. Sama halnya kayak kita install software biasa kayak Windman. Pak, halo. Ini ya, ada finish Putus, di sini. putus, Pak. Putus-putus sinyalnya. Iya, Pak. Oh, Makanya tadi sempat berhenti berapa detik itu, Pak. masih putus-putus nggak? Untuk ini Oh, sementara kalau tidak. sekarang masih putus-putus nggak? Tidak, Pak. Sekarang udah nggak? Oke, lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, jadi intinya setelah beres proses instalasi nanti akan ke jendela seperti ini. Jadi muncul keterangan bahwa kita telah beres instalasi si Unidac ini. Kalau udah tinggal di finish aja. Nah, setelah beres instalasi, selanjutnya kita harus mengimport database MySQL ya. Database MySQL yang sudah saya lampirkan di folder di apa namanya? Di file aset. Nah, kan di situ ada file aset juga ya.
yang saya upload tuh. Nah, ini filenya ini file aset ya. Si file aset ini isinya dia ada dua folder. Yang pertama DB, yang kedua icon. Jadi bisa diekstrak, bisa diekstrak, ekstraktir. Nah, nanti dia akan muncul tuh, ada folder DB dan folder icon di dalam aset itu. Nah, kemudian dalam folder DB ini ada database-nya, itu adalah latihan.sql. Nah, ini jadi kalian nggak usah bikin database baru, jadi tinggal langsung diimport aja dari apa namanya dari file ini. Importnya bisa pakai php-myadmin ataupun bisa menggunakan database administrator yang lain. Contoh di sini saya menggunakan untuk database administratornya menggunakan SQLyog ya. Menggunakan SQLyog nih yang gambar lumba-lumba. Nah, seperti ini. Mau pakai php-myadmin juga bebas, nggak apa-apa. Cuman lebih enak kalau saya pakainya ini SQLyog. Jadi kalau misalnya ada yang mau download silakan download aja, searching aja di Google. Nah, untuk eksekusinya untuk di SQLyog tinggal klik database, kemudian kita pilih backup atau export. Nah, kita pilih yang import. Nah, import ini nih, execute SQL script. Kemudian kita cari filenya yang tadi, nah ini di latihan.sql, kemudian kita open, kemudian kita execute. Yes. Nah, nanti muncul database latihan. Gitu. Di dalam database latihan ini ada satu tabel yang namanya tabel mahasiswa. Isinya itu seperti ini. Jadi dalam tabel mahasiswa itu ada beberapa field, yaitu NIM, nama, alamat, telepon, foto, dan extension. Jadi untuk di pertemuan kita kali ini, kita akan latihan bagaimana caranya menyimpan file blob ya. File blob itu jadi tipe data, bisa apa aja kita masukkan, bisa berupa PDF, bisa berupa MP3, bisa berupa video, ya MP4, atau JPEG, atau gambar, image yang kayak gitu. Jadi bebas. Kalau bentuknya blob itu bebas. Nah, di sini kan tipe datanya tuh long blob, ya kan? Ya, jadi blob ini dia bisa kita simpan tipe data yang bersifat biner. Jadi tadi konversi ke dalam biner. Kalau untuk di sini penerapannya ini saya masukinnya nanti foto gitu loh. Jadi kita isi nama mahasiswa, ya NIM-nya berapa, namanya siapa, alamatnya di mana, teleponnya di mana, kemudian fotonya kita masukkan, kemudian kita simpan seperti itu. Kemudian dari apa namanya, pertama kita proses menyimpan dari file lokal, kita masuk ke dalam database, lalu kita panggil tuh yang file blob yang ada di database itu kita panggil ke aplikasi kita, gitu. Jadi bolak-balik. Nah itu fokus di pertemuan kita kali ini. Kita lanjutkan. Jadi setelah kita import ya file latihan.sql ini ya, kita import database-nya. Lalu di sini juga ada icon-iconnya. Nah, icon-icon ini adalah icon pendukung yang akan kita gunakan di aplikasi kita. Seperti contoh yang ada di sini. Nah, ini kan kita kan harus membentuk sebuah desain aplikasi yang berbentuk seperti ini. Ya kan, di sini ada beberapa tombol tuh. Ini untuk tombol menyimpan, ini untuk tombol hapus, kemudian ini untuk tombol cancel atau batal, kemudian di sini untuk tombol upload. Nah, tombol upload ini adalah tombol untuk memilih gambar. Ya, ini untuk menghapus gambar. Di mute dulu masalahnya. Baik Pak, maaf Pak. Oke, lanjut ya. Nah, ini kita bikin project VCL yang seperti ini ya. Kemudian di sini ada DB Grid ya. Ini kan udah pernah kita buat dari latihan yang kemarin. Ini ada DB Grid, kemudian di bawahnya ini adalah DB Navigator ya. Nah, kalau ini kan button ya, ini button, ini button, ini button, button juga, ini button juga, cuman bentuknya sekarang kita beda. Kalau kemarin kan buttonnya itu kan hanya dengan berupa teks, ya kan, ada captionnya. Kalau ini sekarang kita nggak pakai caption, tapi pakainya icon. Jadi langsung bentuknya icon seperti ini. Nah, cuma nanti kita tambahkan hint. Nah, lalu di sini ada edit juga. Editnya kita butuh 4. NIM, nama, alamat, telepon. Nah, ini untuk foto nih. Fotonya di sini nanti munculnya. Seperti itu. Nah, lalu di sini di atas DB Grid, di sini ada edit untuk mencari ya, untuk mencari nama, jadi untuk pencarian ke tabel gitu. Nah, tapi di sini ada ikonnya nih. Nah, pakainya apa nih? Komponen ini kan baru nih, ya kan? Nah, makanya kita cek sekarang. Lalu di sini bisa kita lihat ini ada beberapa komponen tambahan ya, komponen non visual yang baru ya, yang sama sekali baru belum pernah kita pakai. Yang pertama di sini ada ConDB. Nah, ConDB ini adalah
dari komponen yang tadi kita install dari Unidap. Ya, ini adalah Uni Connection. Lalu di sini ada MySQL Unit Provider. Nah, karena kenapa kita menggunakan MySQL Unit Provider? Karena database yang kita gunakan adalah MySQL. Kalau misalnya database yang kita gunakan bukan MySQL, ya tinggal disesuaikan aja apa di sini database-nya. Lalu di sini kita butuh query, ya. Query ini adalah query, saya kasih namanya query 1. Lalu di sini ada data source, ya seperti biasa. Jadi bila mana kita mau menampilkan sesuatu, ya menampilkan data, itu pasti harus menggunakan data source. Yang mana data source ini nanti akan nge-link ke query 1. Nanti kan untuk DB Grid dan DB Navigatornya itu akan nge-link ke data source. Seperti itu. Nah, lalu di sini ada image list. Image list ini komponen untuk menyimpan beberapa gambar, ya. Komponen untuk menyimpan gambar-gambar yang nanti akan kita gunakan di tombol-tombol ini nih, tombol baru, tombol simpan, tombol hapus, tombol batal, kemudian tombol upload, lalu tombol hapus image ya, clear image. Nah, ini nanti icon-icon itu kita akan masukkan di image list. Nah, makanya tadi di folder aset itu ada folder icon, ya saya masukkan icon-iconnya, jadi biar kalian nggak usah nyari-nyari lagi. Nah, lalu di sini ada PM Save Image. Nah, Save Image ini adalah untuk menyimpan gambar. Jadi kalau misalnya kita klik kanan, ya PM itu adalah pop-up menu. Nah, ini adalah pop-up menu. Pop-up menu itu ketika kita klik kanan mouse, seperti ini. Nah, ini kan muncul kan pop-up menu. Nah, ini namanya pop-up menu nih. Nah, jadi ketika kita klik kanan di image, nanti dia akan muncul pop-up menu, yang mana pop-up menu itu adalah untuk menyimpan gambar yang ada di sini. Lalu ini adalah Open Picture Dialog. Nah, Open Picture Dialog ini untuk kita mencari gambar yang akan kita masukkan ke dalam aplikasi kita. Seperti itu. Jadi pertama kita desain dulu bentuknya, bentuk aplikasinya seperti ini. Ya. Nah, ini ada penjelasan dari komponen-komponen yang kita gunakan ya. Hanya saja komponen yang saya masukkan di sini, ini hanya komponen yang sama sekali belum pernah kita pakai. Kalau seperti komponen edit, nah yang kayak gini kan udah sering kita pakai, jadi saya nggak masukin lagi tuh di dalam tabel ini. Jadi saya rasa kalian semua udah pada paham lah untuk masukin edit seperti ini ya. Kayak gini, ini kan editnya kan bisa kita ganti menjadi edit name, kemudian ini menjadi edit nama, edit alamat, dan edit telepon seperti itu. Nah, ini untuk ini juga sama button nih. Ini button. Kemudian ini image. Nah, ini image kan bentuk yang baru, makanya saya masukkan di sini komponennya adalah image. Seperti itu. Coba kita praktekkan aja. Kita tes. Kita bikin visual aplikasi. Nah, seperti ini ya. Kita atur tuh bentuk. Nah, ini kita masukkan 5 buah button, 1, 2, 3, 4, 5 ya kan, 5 buah button. Kita cari di sini button. Pertama namanya misalkan button simpan. Button simpan atau button save deh, nggak apa-apa, button save. Simpan aja deh. Kemudian button lagi, buttonnya sekarang button yang hapus. Terus button lagi, buttonnya itu adalah button cancel. Lalu button lagi, ini upload. Lalu button lagi, ini untuk clear. Nah, ini saya udah punya 5 buah button. Kita kondisikan dulu posisinya. Kita desain dulu. Seperti ini, seperti ini. Nah, gitu ya. Lalu kita atur tingginya. Ini tinggi buttonnya kita atur, jadi biar dia lebar. Ini captionnya kita hilangkan. Lalu tingginya mana, height. Nah, ini height-nya kita ganti misalkan menjadi 40. Seperti itu. Lalu kita cari di sini komponen image list. Nah, ini dia. Image list kita masukkan ke dalam form. Ya, namanya image list aja, nggak apa-apa. Lalu ini kita buka image list ini, kita klik 2 kali ya, kita klik 2 kali. Kemudian untuk ukurannya ini kita menggunakan yang 24 kali 24. Jadi ukuran ikonnya itu menjadi 24 kali 24. Lalu kita tambahkan. Nah, ini button-buttonnya tadi ya, yang ada di folder icon, masukkan semuanya ke sini. Masukkan, kita blok semua, kemudian kita open. Dan di sini akan muncul keterangan.
Untuk icon yang saya upload ya, yang saya kasih di folder aset itu, di folder icon, itu ukurannya 96 pixel. Sedangkan yang kita gunakan di sini adalah 24 kali 24. Nah, dia di sini nanya, mau kita rubah nggak menjadi 16 gambar yang terpisah? Kita pilihnya no. Jadi biar dia menjadi satu kesatuan aja, satu gambar. Nah, untuk ini kita rubah menjadi 16 bitmap yang berbeda. Nah, ini juga kita pilih no. Nah, ini no, 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 no. Nah, ya kan? Jadi semua gambar ini sudah masuk tanpa ada pemecahan. Setelah itu kita oke. Nah, lalu setelah beres, kita blok lagi si buttonnya ini. Kemudian di sini ada bagian image. Cari, nah ini image. Image-nya kita masukkan ke image list. Image list yang ini. Nah, setelah image list, lalu image alignment-nya, ya, image alignment, kita lihat di sini. Image alignment-nya, tuh dia posisinya semua ada di tengah, ya kan? Posisinya ada di tengah. Jadi kita ganti yang tadinya left, kita ganti menjadi center. Seperti itu. Setelah itu tinggal kita pilih gambarnya, icon-icon untuk masing-masing button itu. Pertama kita pilih button yang pertama dulu ini, yaitu adalah button simpan tuh, ya. Button simpan ini kita cari ini dia image index ya. Image-nya kan sudah ke image list 1 tuh yang tadi. Kemudian image index-nya kita ganti ke yang nih nomor 3 nih. Nah, untuk masalah image index ini masing-masing apa namanya sesuai dengan urutan ketika saat memasukkan gambar tadi. Pada saat kita masukkan gambar untuk simpan itu kan ada di image index ketiga ya. Ini bisa berbeda, bisa jadi kalian adanya di image index ke satu ataupun kedua ataupun di yang di nol. Ini tergantung urutan pada saat memasukkan gambar itu. Lalu yang kedua setelah simpan, nah ini kita ganti menjadi hapus. Hapus ini yang keenam. Nah, ini ya. Jadi kita klik lagi button yang sebelahnya. Nah, ini adalah cancel tuh. Lihat ya, ini kan yang aktifnya kan cancel. Yang cancel ini kita ganti yang ini yang nol. Lalu yang sebelahnya lagi ini adalah yang upload. Yang upload kita ganti ini nomor 5. Sebelahnya lagi ini adalah untuk clear image ya, clear image yang ini nomor 2. Nah, seperti ini. Ini button kita udah selesai itu. Ya, button kita udah selesai modifikasi. Lalu tinggal kita masukkan edit-edit yang lain. Kita masukkan 4 buah edit. Pertama edit name, lalu edit nama, lalu edit alamat, kemudian edit telepon. Ini kita atur posisinya ada di sini. Tapi sebelum itu kita atur dulu fontnya. Font untuk form. Jadi agar editnya juga ikut membesar. Ini untuk formnya, captionnya adalah input data mahasiswa ya. Formnya ini, captionnya, nah ini captionnya kita ganti menjadi input data mahasiswa ya, input data mahasiswa. Oke, kemudian kita rubah default post-nya menjadi desktop center. Lalu fontnya kita ganti name-nya Calibri, size-nya 12. Font-fontnya mana font? Nah ini dia font. Name-nya kita ganti menjadi Calibri. Oke, Calibri, size-nya 12. Kadang akan otomatis tuh kan, ikut-ikutan jadi gede nih. Jadi mau besar nih. Ini kita atur posisinya. Lebarnya kita atur juga agar sejajar, ya kita samakan. Kurang lebih seperti ini. Nah, lalu kita hapus semua, kita blok semua editnya, kemudian kita hapus teksnya. Nah, jadi kosong kan? Nah, kemudian kita tambahkan nih biar ada nama yang seperti ini nih, ada NIM, ada nama, ada alamat, ada telepon. Ini biar ada tulisan di dalam teks. Nah, itu menggunakan teks hint. Ya, nah ini dia teks hint. Ini NIM yang pertama. Terus yang kedua, ini kan nama nih, ya jadi sesuaikan dengan editnya. NIM, kemudian nama, lalu setelah nama, alamat, dan yang terakhir adalah ini telepon. Telepon. Nah, seperti itu. Lalu kita tambahkan juga hint untuk masing-masing tombol ini.
Jadi kalau misalnya kita run nih, kalau kita run, kita sorot ke sini, dia nggak akan ada keterangannya tuh, ya kan? Ini nggak ada keterangan ini. Apa coba ini? Tombol apa ini? Kan orang kan belum tentu ngerti. Jadi kita tambahkan hint. Pertama kita yang simpan dulu, kita cari hint di sini. Nah, ini kita tulis simpan, S-nya besar ya, simpan. Kemudian pilih show hint-nya ini di checklist, show hint-nya true. Kemudian yang kedua, nah ini juga show hint-nya di true. Kemudian kita ganti hint-nya menjadi hapus. Ini adalah untuk batal. Lalu show hint-nya juga checklist. Jangan lupa show hint ini di checklist ya, kalau enggak nanti nggak akan muncul. Show hint, hint-nya ini upload. Lalu ini adalah clear image. Hint-nya di checklist. Jadi apabila kita run lagi, yang sebelumnya tidak ada hint-nya ini sekarang jadi muncul tuh hint-nya tuh, ya kan? Kita sorot, kemudian muncul dia simpan, di sini adalah hapus, di sini batal, yang ini adalah upload, yang ini adalah image. Nah, seperti itu. Nah, misalnya kita mau merubah tombol kursornya, kursornya pada saat disorot, nah ini kita ganti kursornya menjadi CRD handpoint. Nah, jadi kalau misalkan kita sorot ke tombol, ya kursornya dia akan berubah tuh, ya kan, menjadi tangan seperti itu, ya. Ya, ini belum ada kodenya ya. Ini sudah selesai, kemudian kita masukkan sekarang komponen yang lain, yaitu adalah image. Nah, komponen ini image, ya, image yang ada di sini. Kita masukkan image. Nah ini dia image. Kemudian kita masukkan sini. Namanya image 1 ya. Di sini namanya image 1, untuk posisinya, untuk properti centernya kita truekan. Di sini kita atur dulu, misalkan. Lalu posisi centernya true. Untuk namanya image 1. Lalu, nah ini pop-up menunya pilih yang PM Save Image, kemudian stretch-nya kita truekan. Nah, pop-up menu, nah ini kan belum ada nih. Tuh, kenapa belum ada? Karena kita belum memasukkan komponen pop-up menu, jadi dia masih kosong. Ya, nggak apa-apa. Ini kita stretch dulu, kita truekan dulu. Tinggal kita masukkan aja pop-up menu di sini, pop-up menu. Nah, ini dia. Pop-up menu kita masukkan. Namanya PM Save Image. Untuk nama pop-up menu itu image PM Save Image ya. Nah, untuk yang pop-up menu ini dia properti image-nya masukkan ke image list. Jadi biar ada gambarnya. Pop-up menu ini image-nya masukkan ke image list. Seperti itu. Lalu yang di sini tadi pop-up menu untuk image-nya masukkan yang PM Save Image. Nah, seperti itu. Save image ini coba kita klik 2 kali. Nah, klik 2 kali nanti akan muncul desain editor ya, desain editor untuk mengisi menu. Nah, ini di kotak yang kosong ini kita masuk ke caption ya. Captionnya ini kita masukkan simpan gambar. Simpan gambar, untuk image indexnya kita rubah menjadi yang nomor 1. Coba kita jalankan dulu, kita tes. Jadi kalau kita klik kanan di sini tuh muncul kan simpan gambar ya. Kalau klik kanan di area luar nih nggak akan muncul. Tapi di sini akan muncul. Nah, ini gimana nih biar ada kotaknya. Jadi ini kan nggak kelihatan nih area image-nya nggak kelihatan. Nah, itu bisa kita akalin menggunakan group box atau menggunakan panel. Jadi kalau misalnya kita lihat di modul, di sini kan ada kotaknya tuh. Ada kotak-kotak, ada kotaknya. Ini bisa menggunakan group box atau image. Nah, misalkan kita menggunakan group box. Kita pakai group box. Ini grup untuk captionnya bisa dihilangkan, kita kosongkan. Kemudian kita taruh group box-nya di sini, ya di atas. Kita lebarkan. Seperti ini. Nah, tinggal kita masukkan si komponen image tadi. Nah, ini ke dalam group box. Kita tarik ke dalam group box seperti itu. Lalu untuk yang button upload juga sama. Button upload kita masukkan ke group box. Button yang clear juga kita masukkan ke group box.
Kita atur posisinya agar menjadi simetris. Ya, kurang lebih seperti ini. Coba kita run lagi. Nah, ini kan ada kotaknya kan? Tuh. Jadi enak, areanya jelas, jadi kelihatan. Ya. Setelah itu tinggal kita masukkan apa? Nah, kita masukkan ini nih, ya. Untuk yang cari nama dan grid, kemudian yang navigator. Ya. Ini kita agak geser dulu grup box-nya ke pinggir. Sebelumnya kita masukkan panel. Kita masukkan panel terlebih dahulu. Kita bikin panel dulu di sini. Caption yang kita kosongkan. Kemudian kita besarkan panelnya. Coba lihat. Nah, ini dia panelnya, atau bisa kita menggunakan yang AL right untuk alignment-nya. Nah, lalu tinggal kita masukkan yang DB Navigator dan DB Grid. DB Navigator dan DB Grid. Nah, untuk DB Navigator ini dia posisinya ada di bawah. Jadi kita alignment-nya kita pilih yang bawah, AL bottom. Ya. Lalu untuk masalah visible-nya, di sini kan yang muncul tuh hanya beberapa tombol. Hanya tombol pertama, sebelumnya, kemudian ini yang next, kemudian ini yang terakhir, dan refresh. Nah, kita rubah, kita ganti. Ini ada di modul sebelumnya ya, untuk mengatur visible button di DB Grid, di DB Navigator. Nah, ini cancel, kita hilangkan, insert juga hilangkan. Nah, jadi kita butuhnya cuma ada 5 tombol aja. Nah, lalu kita lihat, nah ini untuk cari nama, ya, untuk cari nama ini bukan pakai edit biasa. Cari nama bukan pakai edit biasa, tapi menggunakan, nah kita lihat di sini ada button edit, tuh, ya kan, T button edit. T button edit ini kita masukkan di sini. Oke, ya. Namanya BEDT cari. Kita kasih nama BEDT cari. Teksnya kita hilangkan, teksnya kita tambahkan cari nama. Nah, seperti ini. Lalu posisinya ini kita taruh di paling atas, AL top. Lalu sisanya ini ya tinggal kita posisinya menjadi klien, AL klien. Jadi agar dia mengisi kekosongan yang ada. Lalu untuk cari nama ini, nah di sini kan ada tombolnya tuh, ada ikonnya ya. Sedangkan sih belum ada. Ikonnya itu dari mana? Nah, kita cari di sini properti left button. Nah, ini kan ada left button ya. Kalau yang edit biasa, ini kan edit biasa. Edit biasa ini dia tidak akan muncul properti left button. Mana left button di situ? Nggak ada kan? Cuma left doang. Ya, left buttonnya nggak ada. Tapi kalau untuk yang button edit itu ada left-nya, setelah left ada left button. Nah, ini visible-nya kita terukan, ya. Visible-nya kita terukan. Kemudian kita cari image-nya di image index. Nah, ini dia image index. Nah, ini kan masih kosong. Kenapa ini bisa kosong? Karena properti image-nya ini belum kita masukkan ke image list tadi. Jadi image list-nya kita masukkan dulu ke sini. Nah, ini baru akan muncul dia, image index-nya. Nah, kita pilih yang nomor 4. Nah, jadi seperti ini. Maka desain yang kita punya ini udah mulai lengkap. Ya. Tinggal kita masukkan komponen non-visual yang lain. Apa itu komponen non-visual yang lain? Nah, ini komponen non-visual itu ini. Yang ConDB, MySQL Unique Provider, Query 1, DS1, dan Open Picture Dialog. Pertama kita cari yang Uni Connection. Ini dia, T Uni Connection. Ya, dari komponen Unidak yang tadi udah kita install. Bedanya apa dengan komponen ZIOS yang kemarin? Nah, untuk komponen ZIOS yang kemarin, itu setelah kita install ZIOS-nya, itu kita masukkan library path-nya. Jadi kita ada 2 kali proses. Sedangkan untuk instalasi komponen Unidak ini, hanya cukup sekali saja pada saat kita install Unidak-nya. Jadi tinggal, dan cara penginstalannya pun juga mudah, seperti menginstal software pada umumnya. Jadi dia akan mengkonfigurasi secara otomatis keseluruhan. Jadi tanpa ribet-ribet kita ngatur seperti yang komponen ZIOS.
Nah, di samping itu untuk komponen JAWS itu dia tidak bisa dipakai di multi platform. Jadi kalau misalnya kita bikin aplikasi di Android ataupun di iOS ya ataupun di Linux itu tidak bisa digunakan komponen yang JAWS itu. Dia hanya bisa digunakan di Windows. Tapi kalau untuk yang Unida ini bisa digunakan di platform yang lain. Seperti itu. Kita masukkan unique connection di sini, berikan nama ConDB ya. Namanya ConDB. Lalu setelah ConDB di sini ada MySQL provider. Nah, ini dia, MySQL Unique Provider. Kita masukkan MySQL. Ini T MySQL Unique Provider. Seperti yang saya bilang, T MySQL Unique Provider ini harus dimasukkan. Kenapa? Karena kita menggunakan database ya. Kita akan menggunakan database MySQL. Jadi T MySQL Unique Provider ini harus dimasukkan. Untuk provider yang didukung oleh Unidac ini sangat banyak ya, lengkap, lumayan lengkap. Coba kita cari, nah ini dia, Unidac provider. Tuh. Jadi dia bisa support ke akses ya. Ada yang untuk DBF, ada Interbase, ada MySQL, ada MongoDB, ada NexusDB, ada ODBC, ada Oracle, Postgre, Redshift, SQL Server dan SQLite. Jadi kalau misalkan kita mau menggunakan database yang lain, misalkan pakai database Postgre, misalkan PostgreSQL, nah ini udah ada providernya, jadi cuma tinggal kita masukkan aja ke dalam aplikasi kita, tanpa kita harus ribet-ribet ngatur yang lain. Nah, lalu setelah kita masukkan komponen visual ini, satu lagi yang belum ya, ini adalah unique query ya, unique query yang belum. Nah ini dia, unique query dan data source satu ini belum. Kita masukkan unique query di sini. Unique, nah, unique query kita masukkan. Namanya tadi query 1 ya, query 1. Lalu kita masukkan data source. Data source. Namanya DS1. Ini kita ada ke atas dan dikit. Kita geser ke atas dikit. Nah, lalu setelah itu kita masukkan yang belum adalah, nah ini open picture dialog. Open picture dialog. Open, nah ini dia. Pilihnya yang open picture ya, jangan yang open dialog. Ini berbeda nih. Oh, di tab dialog, ini ada banyak ya. Ada open dialog. Nah, open dialog ini dia hanya file aja. File filenya umum. Tapi kalau open picture dia khusus untuk gambar. Nah, kalau open text, nah ini dia khusus untuk teks. Jadi kita menggunakan yang image ya. Image itu kan kita pakai picture berarti. Oke. Open picture dialog. Nah, bedanya di sini. Di sini di filter ini kan muncul tuh. Kalau bisa kita buka nih ya, tombol ellipse di sini dia akan muncul tuh. Ada SVG, ada PNG, ada PNG, GIF, JPEG tuh, ya kan? Ini lengkap, ada bitmap, icons tuh, metafile, TIF, dia banyak. Jadi kita pakainya yang open picture. Kalau misalnya kita pilihnya yang open dialog biasa, itu kita harus masukkan sendiri masukan sendiri untuk filternya gitu loh. Nah, filternya kan masih kosong. Jadi bersifat umum. Makanya kita menggunakan yang open picture aja biar nggak capek-capek config lagi. Jadi kita bikin aplikasi yang cepat gitu loh. Lalu setelah ini coba kita lihat untuk propertinya. Nah, ini dia. Untuk properti unique connection. Database-nya kita pilih latihan, login prompt-nya false, name-nya ConDB, password-nya kita kosongkan dan yang lainnya. Nah, kita pilih dulu ConDB. Nah, untuk ConDB di sini pertama database-nya kita pilih yang latihan. Nah, kalau misalnya kita langsung klik, dia akan muncul konfigurasi ini ya. Providernya kita pilih MySQL, username-nya kita pilih root, tuh seperti ini kan. Kemudian password-nya kita kosongkan, servernya localhost, ya, servernya localhost. Kemudian untuk providernya MySQL betul, portnya 3306, nah database-nya pilih yang latihan. Kalau sudah kita pilih connect, kita pilih di sini ada latihan sip. Nah, ini connected-nya bisa di false-kan dulu ya, jangan ditrukan. Ini kita false-kan, login prompt-nya kita false-kan. Ya. Di sini login prompt-nya false. Untuk connected juga di false-kan. Nanti connected ini akan kita koneksikan secara kode ya.
pada saat com on create. Setelah itu query 1 kita config. Untuk query 1 connection-nya ke ConDB. Nah, connection ConDB. Nah, ini otomatis nih. Otomatis dia masuk ke ConDB. Enaknya menggunakan Uniduck seperti itu. Jadi untuk connection dia bisa langsung otomatis. Lalu untuk name-nya query 1 ini name-nya QRY1 ya. Nah, ini dia. QRY1 udah betul. Lalu data source, datasetnya query 1, name-nya DS1. Data source ini, nah datasetnya kita masukkan ke query 1, name-nya DS1. Setelah itu beres, tinggal apa yang belum ya? Nah ini DB Grid sama DB Navigator, data source-nya masuk ke DS1 ya. DB Grid, di sini data source, nah data source-nya masuk ke DS1, untuk DB Navigatornya juga di sini masuk ke DS1. Nah, sudah beres semua, tinggal yang button edit. Nah, button edit tadi tuh, ya kan? Image-nya pilih image list 1, like button-nya kita visiblekan menjadi true. Kemudian name-nya ganti menjadi BEDT cari, untuk text field-nya cari nama. Nanti bentuknya akan menjadi seperti ini. Simple ya bikinnya. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Setelah kita membentuk desain aplikasinya, yang kita lakukan berikutnya adalah memberikan kode. Nah, pertama kita buka kode editornya, lalu tambahkan variabel xt.2 string di bagian var. Jadi di bagian variabel ya setelah form1 kita tambahkan variabel lain, yaitu xt, nama variabelnya dengan tipe datanya itu adalah string. Lalu tambahkan juga uses di bagian setelah implementasi ya. Kita menggunakan unit, yaitu unit JPEG dan unit PNG. Jadi agar kita bisa masukkan gambar JPEG dan PNG. Ini kita masuk ke kode, tekan F12 ya di keyboard, atau di bawah sini kan ada tab kode tuh. Lalu, nah di bagian var ini kita masukkan ext.2 string. Lalu implementation-nya kita tambahkan tadi uses yang JPEG, JPEG. Nah, di sini ada vcl imaging.jpg. Kemudian PNG image. Nah ini di vcl.imaging.png image. Titik koma jangan lupa ya. Oke, sudah beres. Seperti ini ya. Lalu tinggal kita masukkan event-event yang tombol-tombol yang lain ya. Pertama kita masukkan event yang on create nih, di form 1 on create. Kita masukkan, nah ini form 1 kita pilih, kemudian event pilih yang on create. Nah, on create. On create-nya apa? On create-nya itu adalah ini. Ini bisa kita copy paste saja. Ya, bisa kita copy paste. Tapi saran saya jangan copy paste. Jadi biar kalian bisa memahami, mending diketik aja. Ya. ConDB titik connected titik sama dengan true. Kemudian with query 1 do begin. Dan seterusnya. Lalu setelah itu, nah ini ada yang merah-merah ini, cuekin aja dulu ya. Lalu ini ada button yang cancel. Nah, button cancel. Kita button cancel ini kita copy semua. Kita masukkan sini. Nah, ini button cancelnya, ini jangan sampai salah ya. Di sini kan ada, kita kan panggil edit-edit yang ada di sini nih, ya kan? Nah, ini namanya edit name, edit nama, edit alamat, edit telepon. Ini kalau misalkan kalian ngasih namanya belum dirubah nih, untuk edit name belum dirubah, maksudnya masih edit 1. Nah, ini akan merah. Misalkan di sini saya kasih nama, misalkan untuk yang komponen edit name ini saya ganti namanya menjadi edit 1. Nah, ini bisa defaultnya seperti itu, edit 1 ya. Kalau misalkan kita belum rubah. Dan nanti di sini akan muncul error tuh merah. Ya. Jadi kalau misalkan kita compile nih project, kemudian kita compile coba. Ini nanti akan ada error tuh. Ya kan ada 3 error. Nah, ini dia akan nyorot sini nih edit name. Jadi edit name ini apa? Ini nggak ketahuan. Nah, makanya di sini jangan sampai salah masukin nama. Kalau misalnya di sininya edit 1, ya berarti di sini juga edit 1 di kode editornya. Jadi tergantung ya, tergantung komponennya. Tergantung nama penamaan komponen yang kita gunakan. Nah,
Kalau misalkan betul, maka tidak akan ada error. Nah, ini image 1.picture titik 2 sama dengan nil, ini adalah untuk menghapus ya, untuk mengosongkan gambar yang ada di komponen image. Mengosongkan atau membersihkan gambar. Setelah button cancel, apalagi di sini ada button clear. Button clear ya, button clear-nya on click juga. Kita cari button clear-nya ini, yang ini ya, button clear. Button clear on click ini adalah image 1.picture. Nah, image 1.picture titik 2 sama dengan nil. Lalu setelah itu yang hapus sekarang. Yang hapus, nah ini kita copy, mana hapus di sini kita simpan, kita paste. Ini M-nya kurang 1. Oh, sorry. Nah, ini den-nya kita tarik ke atas saja biar rapi. Nah, seperti ini. If message dialog, ya jadi munculkan message dialog, ya hapus data yang dipilih. Kemudian di sini keterangannya adalah warning ya. Ini kan untuk warning ini ada beberapa, untuk apa namanya, tipe message-nya ada beberapa ya. Message tipenya ada yang warning, ada yang error, ada yang information, ada yang confirm. Nah, ini udah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Kemudian ini adalah tombol-tombol yang kita sisipkan di dalam message dialog tersebut. 0 ini adalah posisi indeks dari tombol yang aktif. Nah, MR yes ini, jadi kalau misalkan yang ditekan adalah yang yes gitu kan, ya maka lakukan ini. Apa itu perintahnya? Itu adalah kita hapus ya, query satunya kita hapus, kemudian kita refresh recordnya. Jadi biar dia mereload. Kemudian button cancel diklik. Nah, ini button cancel ini sesuai dengan komponen yang ada di sini ya. Nah, yang tanda silang ini, icon silang ini adalah button cancel. Lalu setelah itu button load. Nah, ini button load kita copy. Button load itu ya ini. Kita copy. Lalu setelah itu, nah coba perhatikan untuk button upload ini ya. Jadi begitu if open picture dialog 1 titik execute. Jadi apabila open picture dialog itu kita eksekusi ya, kita masukkan nih image 1 titik picture titik load from file. Jadi image 1 ya, gambar dari image 1 ya, dari komponen image 1 ini. Kan kalau misalnya secara manual kan kita cari di sini kan ada property picture. Nah, ini dia. Ya kan ada property picture, kita buka, kemudian kita load di sini, kita cari gambarnya misalkan yang ini, kita open, kita oke, nah, dia akan muncul di sini. Tuh. Kan kalau secara manual seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan secara runtime ya, secara coding, nah, ini seperti ini. Jadi image 1 propertinya adalah picture, kemudian kita load from file. Jadi kita buka dari file yang dipilih sesuai dengan yang kita pilih di open picture dialog. Open picture dialog titik file name. Lalu untuk extension, nah XT ini adalah singkatan dari extension. Extensionnya itu kita ekstrak ya, kita ekstrak dari file yang kita pilih di open picture dialog. Kan bisa jadi gambar yang kita pilih itu kan JPEG, atau bisa jadi juga gambar yang kita pilih itu PNG, seperti itu. Jadi ada berbagai macam image, makanya kita butuh sebuah extension ya, yang nanti akan kita masukkan ke dalam database, ke dalam table. Kan ada table yang di sini extension. Nah, ini tuh field extension ini berfungsi pada saat akan kita download si gambar. Karena kalau misalnya kita mau simpan file yang tipenya blob, yaitu kan tipenya kan data. Kalau blob itu binary ya, data binary, itu harus kita masukkan extensionnya. Jadi biar bisa diassociate dengan aplikasi yang ada di operating system kita. Nah, lalu setelah itu tombol simpan. Nah, ini dia tombol simpan ini agak panjang ini. Tombol simpan ini agak panjang. Kita copy, kemudian kita masukkan ke simpan di sini. Ingat kalian jangan sampai copy paste kayak saya ya. Jadi mending dibikin aja. Nah, ini kita rapikan.
Ini juga kita rapikan. Nah, ini file name. Nah, ini dia harusnya bersatu. Ini malah ke enter. Jadi kita tarik ke atas. Dia harus seperti ini. Open picture dialog 1 titik file name. Nah, ini juga sama. Kita tarik ke atas. Nah, hilang errornya ya. Jadi udah oke. Nah, untuk simpan di sini, jadi kita benerin dulu. Nah, untuk simpan di sini parameternya itu adalah hint dari si button simpan. Tadi kan kita memberikan hint ya di masing-masing tombol. Kayak di sini misalkan yang button simpan yang saya pilih, di sini kan untuk hintnya tadi kan kita masukkan menjadi simpan ya. Mana hint? Nah ini dia hint. Hintnya menjadi simpan. Jadi bukan caption tapi hint. Kalau caption nanti kan muncul di buttonnya simpan tuh, ya kan? Ada tuh dia tuh. Di tombolnya kan ada, tapi kan kita nggak menggunakan caption karena nanti akan merusak. Jadi kita masukkan di dalam hint sekarang. Hintnya, nah ini dia simpan. Jadi apabila si button simpan ini hintnya adalah simpan, maka kita lakukan prosedur untuk penyimpanan data. Nah, di sini kan ada muncul tuh dialog ya, pesan dialog yaitu adalah untuk menyimpan data. Tapi kalau misalkan button simpan hintnya itu adalah update ya, maka kita akan melakukan pengupdatean data, update data seperti itu. Sebetulnya ini sama, isinya sama ya, isinya sama, mulai dari sini sampai ke bawah ini isinya sama, cuma yang berbeda itu di bagian sini. Kalau untuk simpan, nah di sini perintahnya adalah append. Kalau untuk update, di sini perintahnya adalah edit. Isinya itu, bedanya dari situ. Selain dari itu sama semua tuh. Di sini ada post, di sini juga ada post, ini ada refresh record. Kemudian field-fieldnya juga sama ya, seperti itu. Nah, lalu untuk yang blob tadi ya, untuk menyimpan file blob yang dari image, nah ini di sini ya, di blob field query 1 titik field by name foto ya, kita load from file. Nah, ini kan fieldnya itu namanya kan foto. Kita lihat di database-nya. Di table-nya itu kan dia fieldnya kan foto tuh ya. Fieldnya foto di sini. Foto. Kita load from file. Jadi kita ambil dari file. Filenya yang mana? Ya ini, open picture dialog titik file name. Ya. Kemudian untuk yang ext-nya, nah kita masukkan, kita panggil dari yang variable ext. Nah, variable ext ini didapat dari mana isinya? Ini kan didapat dari pada saat kita membuka ini nih tombol yang upload ini. Nah, ini kan akan di assign ya, bahwa ext itu adalah kita ambil ya, kita ekstrak file extensionnya dari file yang kita pilih di open picture dialog. Nah, nanti nyambungnya ke sini gitu. Nah, dari sini coba kita tes running dulu. Nah, kenapa kan awalnya seperti ini? Pertama kita isi 11210403 misalkan. Namanya Royan, alamatnya misalkan Lebak Banten. Teleponnya misalkan 0896244799. Coba kita simpan. Nah, dia akan muncul dialog simpan data. Nah, karena button simpan ini dia hintnya adalah simpan ya awalnya. Maka dia akan menyimpan simpan data. Kemudian kita klik yes. Oh iya, ini kita belum masukkan ya. Kalau misalnya ada error ini karena kita belum masukkan tuh field foto masih value. Ini kita hapus dulu. Kita hapus dulu. Pertama kita 0403. Nah, ini kita upload dulu filenya. Nah, misalkan ini, kemudian kita simpan, klik, yes. Nah, oke, ini sukses tersimpan ya. Di sini muncul, ya, name, nama muncul dia. Ya. Ini kalau misalnya kita geser, ini dia ikut-ikut juga tuh, ikut ngegeser. Nah, ini biar nggak ngikut kayak gini, ini kita rubah ankornya. Ankornya itu dari sini panel. Dari panelnya itu kita rubah ankornya left juga kita checklist. Nah, jadi left, top, right, bottomnya kita checklist. Jadi begitu kalau misalnya kita geser
formnya dia nggak akan ikut geser. Untuk posisi live-nya dia akan tetap ada di situ. Coba kita klik. Ya kan? Bisa. Nah, kemudian kalau misalnya kita klik button live yang ini nih, ini harusnya dia langsung sorotnya ke sini. Ini kita lengkapi dulu ya, lengkapi dulu untuk kodenya. Modulnya. Nah, ini dia. Untuk event DB Grid satu double klik. Nah, ini untuk di double klik. Jadi pada satu double klik, kalau misalkan kita run nih, harusnya ke sini masuk nanti datanya. Ya, pas saat double klik dia masuk datanya ke sini dan fotonya juga akan ditampilkan. Harus seperti itu. Nah, sebelumnya ini kita rubah dulu properti dari DB Grid-nya. Untuk properti read only-nya kita checklist. Nah, jadi biar dia tidak bisa kita rubah. Lalu kita ambil yang double klik ini, kita copy paste. Saya copy paste ya, saya copy paste. Copy. Nah, pilih komponennya, lalu masuk ke tab event. Di sini ada on double click nih, on double click. Ya, kita paste di sini. Pastenya tadi kan, nah ini lihat ya, di sini udah ada begin end. Sedangkan kalau misalnya kita lihat di dalam struktur coding untuk yang DB Grid double click, nah dia di sini ada var, ya, ada variabel setelah prosedur dan sebelum begin. Jadi jangan sampai salah. Jangan sampai masukin var-nya di sini. Var, nah ini salah ini, error dia. Ya. Jadi var-nya itu harus ada di atasnya. Nah, seperti itu. Nah, var-nya apa gitu kan. Misalkan string. Nah, ini dia nggak akan error. Jadi jangan sampai salah ya. Kalau misalnya mau copy paste, nah ini dari sini kita bloknya. Kalau nggak ada yang error, nggak ada yang merah-merah, nah ini berarti nggak ada yang salah. Di sini saya butuh variabel, beberapa variabel ya untuk menunjang. Pertama ada variabel dir ini masuk directory. Kemudian fname ini adalah variabel file name ya dengan tipe data string. Kemudian di sini ada ms. Nah, ms itu apa? Ms itu adalah memory stream ya, time memory stream. Kemudian blob ini adalah time blob field. Nah, di sini pertama kita akan ngecek apakah query 1 itu kosong atau tidak. Kalau misalnya query 1 tidak kosong, maka lakukan perintah yang ada di bawah ini. Perintahnya apa? Nah, ini perintahnya nih. Nah, pertama edit name ya. Untuk edit name itu isinya adalah dari query 1 field by name ya. Jadi kita ambil dari table dengan field name. Untuk nama kita ambil dari table dengan fieldnya nama. Nah, untuk alamat juga sama, kita ambil dari field alamat. Untuk telepon kita ambil dari field telepon. Nah, untuk field blob, nah ya, untuk field blob, nah di sini ada logika lagi. Jika table field ya, jika field field blob dari query 1 yang fieldnya itu adalah foto tidak sama dengan nil, nah tidak sama dengan nil berarti tidak kosong ya, berarti ada isinya. Nah, lakukan perintah ini. Pertama kita masukkan ext ya. Ext ini kan variabel dari atas nih, di paling atas nih di sini nih ya. Extension ya, extensionnya itu adalah ngambil dari field extension ya di tabel yang field extension. Lalu untuk dir, nah di sini extract file path application.xml. Jadi nanti kita akan membuat sebuah folder baru di dalam aplikasi kita, yang mana folder barunya itu adalah namanya img ya. Lalu force directory. Nah, force directory ini adalah perintah untuk membuat secara paksa directory image ini. Nah, lalu untuk fname ini adalah nama file ya. Nama file itu kan berasal dari directory, gabungan dari directory ya, nama directory, alamatnya, kemudian edit name ya, dan extension. Jadi nanti bentuknya kurang lebih akan menjadi seperti ini nih. Coba kita buka bentuknya. Nah, nanti dia akan membuat sebuah folder baru yang namanya foldernya image ya, img. Kemudian dalam img itu nanti akan terbentuk, nah fotonya tuh akan muncul di sini dengan nama nim. Namanya di sini nim. Kalau misalkan kalian mau menggunakan namanya itu bukan nim, misalkan pengen nama, nah berarti di sini jangan edt nim tapi edt nama. Kayak gitu. Tambah extension. Nah, extensionnya apa dari foto itu? Itu kan diambil dari table yang telah kita ekstrak dari file pada saat kita pilih picture-nya. Tapi ini kita pakai nim aja dulu ya.
Setelah itu untuk blob ya ini diambil dari query 1 dari field foto ya. Nah, ini sebagai blob field. Lalu memory stream ya MS, nah, kita bikin nih memory stream. Kemudian kita masukkan blob itu disimpan ke dalam memory stream. Nah, lalu di sini adalah mulai nih kita membuat memory stream. Jadi memory stream ini dia akan membuat sebuah susunan data ya secara sementara di dalam memori kita, di dalam RAM kita. Ya, jadi kita akan membuat sebuah file baru. Ya, create di sini ada parameter fname. Fname ini adalah namanya. Nah, nama file yang udah kita tentukan di atas tadi di sini nih. Ya. Kemudian kita create, kemudian kita copy from ms.size. Nah, ms ini adalah dari dari yang blob ini, field blob tadi, field foto tadi. Nah, kita copy semua ya datanya mulai dari biner pertama sampai biner terakhir. Kalau misalnya sudah sukses, kita free-kan. Jadi kita hapus dari memori, jadi biar nggak bengkak nanti ukuran aplikasi kita di memorinya. Jadi biar nggak terlalu banyak makan RAM. Lalu di sini kita tampilkan image 1 titik picture titik load from file, nah fname. Ya, kita tampilkan dari fname. Kalau misalkan sebelumnya kan tadi dari open picture ya, to load from file open picture dialog. Nah, sedangkan kan kita ngambilnya ini kan dari database ya. Jadi logikanya kita ambil dari database seperti ini dari database ya. Kan database ini kan dia punya table ya kan. Table ini kan ada fieldnya ya kan. Fieldnya itu apa? Foto di sini. Nah, ini kita ambil kita simpan ke drive komputer, ke directory ya kan. Kemudian dari directory ini kan ada file namanya kan, ada nama filenya kan, fname. Nah, fname tadi. Nah, fname tadi ini baru kita masukkan ke yang image. Seperti itu urutannya. Nah, kalau bisa ada error, nah di sini accept, nah akan muncul nih errornya apa. Nah, lalu kita rubah hint dari button simpan menjadi update. Jadi begitu kita klik 2 kali si DB grid-nya, nanti button simpannya itu hint-nya akan berubah menjadi update. Jadi kita akan dalam mode update. Ya. Nah, coba kita selesaikan dulu setelah ini. Nah, ini tinggal yang button edit cari. BEDT cari change, kemudian BEDT cari left button klik. Nah, ini ada dua apa namanya? Dua event ya dalam satu komponen. Nah, di sini yang button edit cari ini, BEDT cari, eventnya di sini ada dua. Pertama pada saat yang change button on change ini kita masukkan. Nah, ini kita copy. Ya, kita masukkan ke sini. Nah, ini kita tarik ke atas. Lalu satu lagi yang left button click. Left button click di sini cari left button click, left button. Nah, ini dia left button click. Kita masukkan BDT cari titik set fokus. Jadi untuk memfokuskan kursor ke button edit tadi. Jadi kalau misalnya kita run, nah, kita klik yang button edit ini, nah dia akan fokus tuh, ya akan fokus ke sini. Nah, ini untuk mencari Andi, nah, kosong dia, ya kan, nggak ada. Tapi kalau misalnya kita cari Royan, nah, muncul. Coba misalnya kita tambah lagi 11210404. Nah, misalnya ini Andi, alamatnya Serang, Banten. Teleponnya 08 bla 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 bla. Nah, kemudian kita upload filenya yang mana aja deh. Dan kita save, simpen, muncul kan di sini, ya ada dua tuh. Cari nama misalnya Andi, nah itu. Kalau cuma AN, nah ini dia akan muncul semua karena untuk yang pertama di sini mengandung AN juga. Nah di sini kan kalau misalkan dari query-nya, ya di sini ada wild chart, ya wild chart, button edit cari, kemudian wild chart juga. Jadi setiap yang mengandung AN dia akan menampilkan. Misalkan YA, tuh. Jadi cuma satu yang muncul. Andi, nah muncul kan? Seperti itu. Nah, kalau misalnya kita mau edit, nah kita klik 2 kali. Nah, kan muncul gambarnya itu. Muncul gambarnya. Misalkan kita ganti Andi S. Nah, ini jadi
update. Nah, ya kan? Ini jadi update. Jadi begitu kita klik, nanti dia akan update. Update data, misalkan sambil kita ganti nih gambarnya, jangan itu. Misalkan gambarnya yang ini measure up misalkan, measure up. Coba kita simpan, yes, oke. Nah, coba kita cari di sini, kita lihat di database-nya, tabelnya, coba kita buka untuk yang Andi, tuh keganti, ya kan? Di sini juga ada, tuh, seperti itu. Kalau misalnya kita hapus, atau klik hapus, hapus data yang dipilih, nah yang dipilih itu yang mana? Nah ini yang aktif nih recordnya, recordnya itu ada yang kedua nih. Kalau misalnya kita yes, ntar hapus nih, yang ini hilang. Nah ini semua kalau udah beres, kita save. Kita save semuanya, ya. Nah, untuk nama projectnya latihan 11 dan untuk unitnya menggunakan unit 1.pas. Ini kita save all, ya yang ini nih, save all, atau kita klik file, kemudian kita pilih yang save all. Nah, kemudian kita taruh di mana terserah ya. Misalkan saya taruh di D nih. Saya taruh di D, saya bikin folder baru, misalkan nama foldernya itu adalah latihan 11 misalkan ya. Latihan 11. Nah, kemudian saya taruh di sini untuk nama file untuk .pasnya itulah unit 1 ya. Untuk yang projectnya, nah ini kita ganti jadi latihan 11. Saya kita save, kita run. Nah, coba kita buka di D. Di sini kan ada latihan 11 tuh ya, latihan 11. Nah, di sini ada Win32 nih. Nah, ini adalah tempat untuk menyimpan hasil dari Excel-nya tuh, kan ada latihan 11. Nah, perhatikan di sini belum ada folder image ya, belum ada folder image. Tapi pada saat kita klik 2 kali, nanti dia muncul image. Ya kan? Tuh, muncul image. Tuh. Ya. Kalau misalnya kita ganti gambarnya, ya kan jadi gambar icon deh. Nah, ini nih, icon cancel misalkan. Saya update. Ini akan keganti nih. Kalau kita klik lagi 2 kali, tuh, jadi cancel kan? Tuh. Seperti itu. Jadi selama belum kita buka ya, belum kita panggil isi dari tabel ini, dia belum akan keganti. Dia belum keganti karena ini tuh adalah file cache ya, file cache. Baru keganti kan? Tuh, ya. Nah, sekarang saya tambahkan lagi 11.1.04.04 Andi, alamat Serang, Banten. Kita ambil gambarnya yang mana aja deh. Kemudian kita save, yes. Muncul. Nah, gitu. Misalkan kita ganti yang tadi namanya bukan NIM tapi nama. Nah, ya di sini nih fname-nya. Fname-nya ini adalah nama. Kita save, kemudian kita running ulang ya. Sebelumnya tutup dulu aplikasi yang udah dijalankan tadi. Coba kita lihat di sini. Jangan saya buka yang ini, klik. Nanti dia akan muncul tuh. Ada namanya sekarang, bukan NIM, tapi nama. Yang ini, tuh, seperti itu. Ya. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan aja sampai di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, nanti bisa kita lanjut via grup ya. Via grup, kalau misalnya ada pertanyaan, ada error, ataupun ada hal lain, silahkan ditanyakan di dalam grup. Untuk yang hadir hari ini sampai kita menyelesaikan pertemuan, ini ada 2 orang ya. Cuma 2 orang, Muhammad Soleh dan Fahrul Rahim ya. Oke, Adinda izin Pak, dia bilang ada part time itu. Oh gitu. Iya. Oke, bentar. Saya buka dulu. Muhammad Soleh. Kita di pertemuan berapa sih sekarang? Pertemuan keberapa ya? 12 ya? Iya Pak, soalnya tanggal 12 kita sudah UAS kalau nggak salah Pak. Di catatan saya juga di sini pertemuan ke-12 nih kita hari ini. Tanggal 23 Juni.
bentar lagi UAS ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi, Pak. Oke, cakep. Siapin aja. Siap-siap, Pak. Siapa lagi? Fahrul Rohim sama Adinda ya? Iya, Pak, betul. Fahrul Rohim dan Adinda. Adinda Lutfia ya? Oke, Adinda sip. Lutfia. Nanti besok dipraktekkan ya yang ini. Besok dipraktekkan yang ini. Jadi ikuti yang ada di modul semaksimal mungkin. Nanti besok saya cek sambil saya bimbing ya. Nah, kalau misalnya ada yang ketinggalan nanti bisa sambil dilihat di YouTube, kan ini ntar di-upload ulang di YouTube ya. Iya, betul, Pak. Soalnya yakin pasti bakalan pada ketinggalan semua kalau misalkan cuma ngeliatin gini doang, agak cepat juga dari penjelasannya soalnya ngejar waktu kan. Oke ya. Siap-siap. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan aja sampai sini ya untuk pertemuan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.